Oke, selamat sore. Nah, ini di sore hari ya, guys. Kurang lebih jam 4 sore kalau nggak salah. Ini saya bikin konten video episode yang ke-6. Nah, ini kebetulan ada teman kita. Saya kan buka bengkel, kebetulan ada teman sales. Itu teman ini yang jadi saksi hidup waktu pembikinan Cagepel lantai 3. Selamat sore Pak Butek. Ya, sore. Selamat sore. Coba Bapak bisa cerita sedikit. Dulu waktu kemari ini belum ada ya Pak? Ini belum ada, baru tiang-tiang aja, baru Tiang-tiang. Terus kemari lagi udah ada di rehable, kemari lagi udah ada tingkatan lagi, atasnya udah dicor. Nah, kayak begini dah hasilnya. Nah, ini pengerjaan ini kan bulan 6. Saya lantai 2 ini pengerjaannya sendiri. Saya kerjakan sendiri, nggak pakai tukang ya ini guys. Jadi ya maklumlah lama. Ibaratnya kita ngerjain sedapat kita. Kalau kita ada kerjaan ya kita sambung besoknya gitu. Nah, ini kemarin terakhir itu kan saya yang episode 5 itu bikin teras. Terasnya udah jadi nih. Ini terasnya. Hasilnya memuaskan. Katanya hasilnya memuaskan tuh teman kita. Nah, ini terasnya itu udah saya rapiin ya kan, bawah-bawahnya itu. Nah, ini kemarin yang sebelah kan belum ketutup, sekarang udah ketutup. Ini kita lihat dari bawahnya begini nih. Nah, ini dari bawah ini udah ketutup yang bagian belakang. Nanti kita mau lihat yang apa, yang atasnya. Coba nanti kita lihat yang atasnya. Jadi ini kalau saya pasang untuk nahan angin doang, tapi kalau untuk diinjek kurang kuat. Nah, itu di ujungnya itu nggak saya bikin kuncian dari bawah pakai baja ringan, karena itu mendingan saya bobok dikit, terus saya semen itu lebih kuat di ujungnya penahan sengnya. Ini sengnya ini juga saya manfaatkan yang ada aja, jadi saya nggak perlu beli mahal, lagian tipis dia. Saya ada seng bekas kemarin ini saya ketok-ketok. Nah, ini mau buat nutup yang sebelahnya. Ini lagi saya kerjain ini. Untuk nutup yang sebelahnya udah jadi kerangka itu. Nah, kemarin juga ada yang nanya selop-selopnya itu ukuran berapa. Nah, ini kalau di tiang utama nanti saya jelaskan di atas deh. Lewat lantai 3 kan kelihatan itu. Jadi bagi pemirsa yang ingin tahu mungkin itu biar kelihatan. Nah, ini saya mau nutup ini guys. Ini yang sebelah ini kan belum ketutup nih. Nah, ini saya bikin kerangka begitu. Nah, nanti ditutup sama ditutup sama besi, seng aluminium. Itu seng bekas malahan. Yang sengnya udah amburadul, kita benerin lagi. Ini saya naik ya. Kemarin kan talang airnya belum saya rapikan. Ini sekarang udah saya rapikan, tapi nggak saya aci ya, cuman buat talang air doang. Jadi ini saya naik ke atas nih. Itu ada teman kita lagi nongkrong tuh. Coba kamu lambaikan tangan. Halo. Ya. Hebat nih bos nih, boleh ditiru ilmunya. Nah, ini ya guys. Ini nah, ini udah talang airnya udah saya rapikan. Ini kemarin waktu air lubangnya pralonnya belum saya lubangin. Nah, di ujung sini ini kan ada pralonnya itu ke bawah. Kemarin belum saya lubangin. Itu masih genang air di sini dan nggak bocor. Nggak bocor, apalagi ini saya lapis lagi nih. Saya lapis pakai pasir laut. Nih. Nah, kemarin tuh begitu jadinya tuh. Itu yang sebelah. Ini kita mau nutup yang satunya lagi. Nah, talang air kan masuk sini. Ini udah saya lubangin. Tuh. Kelihatan ya? Ini saya fokuskan ke lubangnya nih, coba deh. Ini biar kelihatan tuh. Wah, itu
saya lubang-lubangin gitu pralonya. Nggak apa-apa, pakai bor aja. Air banyak juga ngalir nanti ke bawah. Udah cukup itu untuk nampung air. Sama aja dengan kalau kita mandi itu kan airnya banyak, itu kan cuman keluarnya lewat lubang-lubang doang. Nggak apa-apa guys, ini air banyak juga langsung turun. Ini kan talang air udah dibikin setting, ditimbang pakai air tinggi yang sebelah sono, jadi dia langsung ngalir ke bawah. Nah, kalau di episode 5 itu saya kemarin bikin, saya lihat dari bawah, rumah saya kan ada kaplingnya itu saya foto dari bawah itu. Jadi kalau kita bikin rumah, kalau bisa talang arus air itu harus kita atur sedemikian rupa sehingga teratur. Nah, ini dari lantai 3 itu teras, itu fungsinya ada ganda. Yang kemarin saya cor itu sebagai di samping teras, nanti sebagai talang air karena posisinya lebih rendah dari lantai 3. Nah, nanti kalau pembuangan air dari lantai 3 kita arahkan ke terasnya, itu kan lebih rendah. Nah, nanti terasnya itu nanti meluncur ke bawah sini ke yang talang air biru itu. Nah, nanti dari talang air yang biru ini di lantai teras talang air lantai 2 dia ngalir lagi ke lantai 1 tuh talang airnya. Nah, nanti turun lagi ke bawah, dia jadi rapi. Oke guys, saya mau naik. Tek, kita naik ke lantai 3, Tek. Naik ke atas ya. Nah, itu ini saya manjat sini nih, manjat selup ini nih. Nah, ini dulunya seng bekas, ini saya cat biru ini guys. Nah, ini saya berdiri nih, harus pelan-pelan nih, tapi ini gede juga sih ini. Nah, itu teman kita itu sales baut itu. Nah, bagi anda yang perlu baut silahkan pesen nih sama Bapak Butek namanya. Ini saksi hidup saya bikin rumah dari tiang-tiangnya. Dia sering ngirim barang kemari, saya ajak ngelihat perkembangan saya bikinnya. Tadinya dia juga nggak percaya kalau saya bikin sendiri, ya ternyata dia katanya bukan kaleng-kaleng ini. Kita bukan kaleng-kaleng istilahnya. Tukang lewat pokoknya mah. Nah, ini nanti rencana kalau belakang udah ketutup, nah saya mau lanjutin yang bangunannya di lantai 3 ini, tapi nggak saya bikin semuanya, cuman saya bikin separuh. Jadi tiangnya saya ada 4, nanti mau saya bikin tiang gede juga. Nah, bagi kemarin yang nanyain ya, ini tiangnya ukurannya ini saya kasih tiang utama itu saya kasih besi semuanya ini 10, sisi sini 8 tengahnya ini. Nah, 10 ini di paling ujung ini besi ulir 13. Terus di tengah ini ada 4, ini besi 12 pul. Nah, yang ujung sini besi 10, jadi kombinasi. Yang saya pegang ini besi 10, 2 batang, besi 12 nya ada 4 batang. Nah, besi 13 ulirnya saya taruh di ujung supaya dia bisa megang cincin. Jarak cincin, ukuran cincin ya, ini 20 kali 25, 20 lebarnya kali 25, jadi betonnya nanti tiangnya jadinya 25 kali 30 karena sparing 5 cm kan. Nah, ini jelas ya, tiang itu ukurannya jelas. Ini jarak antara tiang itu jangan lebih dari 4 meter. Nah, ini sampai ke sono 4 meter itu. Yang depan ini malah 3 meter ini.
Nah, nanti mau saya bikin bangunan itu rencana cuma buat tutup tangga ini aja. Tutup tangga ini, tidak hebel lantai 3 ini mau saya bikin kayak semacam saung gitu. Jadi saung atas ini ukurannya nanti yang rencana saya cuman 4 kali sekitar 4 kali 6 lah. Nah, nutup tangga ini. Rencana atas mau saya cor tapi pakai spandek aja biar nggak ribet pengerjaannya. Nah, nanti kasih lapis besi nggak usah gede-gede, 8 aja kita anyam atau beli wire mesh yang udah jadi itu bisa. Nah, ini kita lihat dari lantai 3. Nah, begini. Jadi ini kalau bulan 6 saya pengerjaan lantai 3 ini udah sampai sekarang udah setahun ini pengerjaan. Nah, memang istilahnya saya ini bangun ini modal dengkul. Jadi nggak ada persiapan dana yang maksimal gitu, enggak. Ini asal jalan aja pokoknya. Barang-barang yang bisa kepakai kita pakai gitu. Ada yang terbuang ini barang. Jadi seadanya, tapi kita harus bikin yang ya sekuat mungkin lah karena untuk rumah kita. Oh iya guys, jadi saya ini kan berpesan, jadi janganlah mengejar yang kelihatan yang di dunia ini. Nah, saya ini lebih cenderung mengejar yang hidup yang kekal. Nah, begitu guys. Jadi untuk saya bangunan kayak gini nih, rumah saya, duit kita, harta kita itu nggak ada artinya. Kita itu manusia berapa sih hidupnya paling lama? Kita ada expire-nya. Kalau barang itu ada expire-nya. Kalau saya lagi nyantai di sini nih, ada suara dari masjid itu, innalillahi wa innalillahi, paling berapa? Jarang yang 80, 100 itu jarang umurnya. Sekarang saya umur 51 tahun. Nah, makanya saya kalau inget ini cuman apa yang kita punya ini titipan. Jadi jangan sampai kalau kita itu jadi orang itu nah, kalau dulu kan saya wah ini punya aku. Enggak, kalau sekarang saya punya pemikiran bahwa apa yang punya ini miliknya Yesus. Yesus itu kalau di dalam agama Islam itu Nabi Isa. Nah, itu tuan atau pemimpin saya, itu juru selamat saya. Nah, yang membedakan dengan saya, kepercayaan saya dengan orang Islam itu kalau Nabi Isa bagi saya itu dia juru selamat. Karena dia yang diutus oleh Bapa, dia itu punya Bapa. Kata Yesus ya di Yohanes 17 ayat 3, kalau situ punya Alkitab itu mereka supaya tahu bahwa kita mempunyai satu Allah yang esa, yaitu Allah Bapa, dan mereka tahu Yesus adalah utusannya. Nah, jadi bagi saya Yesus ini, karena manusia itu, ini sedikit bicara iman saya ya. Manusia itu dari, kalau di Injil itu perjanjian lama, itu manusia di bawah hukum Taurat. Jadi manusia itu oleh hukum Taurat itu kita tak mengenal dosa. Tapi setelah datangnya Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, itu zamannya kasih karunia. Karena kita yang berdosa diselamatkan.
dosa kita tidak diperhitungkan. Tuh, ini makanya ada sewaktu Tuhan Yesus Kristus dibaptis itu ada dari surga keluar kata-kata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, waktu Yesus dibaptis itu tidak sendirian, dia disaksikan oleh banyak orang. Ada di Injil itu, jadi ada saksinya. Bahkan waktu dia naik ke surga itu disaksikan lebih dari 500 orang, itu ada sejarahnya. Jadi bagi saya, Yesus itu juru selamat saya yang diutus Bapa untuk merebut kuasa dari si jahat itu. Alangkah bahagianya kita di zaman yang hidup karena kasih karunia. Karena kita bisa, dosa-dosa kita itu tidak diperhitungkan. Nah, ini menurut saya. Makanya hukum kasih yang ada di Yesus berikan, yaitu kasihanilah manusia itu seperti sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan musuh kita pun suruh ngasih. Nah, itu ajaran Yesus yang saya ikutin. Dan berdoa bagi mereka yang menyayangi kamu. Sedangkan untuk di dunia ini, bagi saya, kenapa Yesus bilang kepada orang yang kaya raya itu, jualah segala harta milikmu, bagikanlah kepada orang miskin? Karena kita disuruh meninggalkan apa yang melekat bagi yang ada di kita. Misalkan kita hobinya burung aja, kita bisa nggak menomor duakan burung? Yang nomor satu tuh kalau bagi saya sekarang Yesus. Uang itu nomor 2, rumah kayak gini itu nomor 2. Jadi dari bangun itu kita pagi-pagi itu mengucap syukur, berdoa, dan setiap waktu kita harus ingat kalau saya sekarang ini kepada Yesus itu yang oleh Bapaknya di surga, dia diberi kuasa, kemuliaan untuk menyelamatkan dunia, dan nantinya dia akan datang kedua kali untuk menghakimi. Nah, itu iman saya. Ya, ini sedikit bicara iman ya guys. Mungkin yang mau sharing-sharing iman nggak apa-apa, nanti saya balas kalau saya sempat. Oke guys ya, cukup sekian. Nanti kita sambung lagi kalau ada perkembangan gitu. Selamat sore, Tuhan memberkati. Nah, semoga Anda diberi hikmat dan diberi diberi hidup yang kekal. Nah, jangan cuman sukses di dunia aja, itu nggak ada gunanya, tapi hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu gimana? Nah, silahkan Anda kalau ragu, kalau kurang yakin, silahkan belajar dari sekarang. Karena selagi masih ada waktu kita hidup. Kalau kita udah mati, udah kita tidak ada kesempatan lagi. Nah, kalau bagi Anda yang agamanya Islam, silahkan pelajari itu Nabi Isa, namanya Nabi Isa kalau di Islam ya. Ya guys, gitu ya guys ya. Terima kasih.